Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para wali santri, santriwan dan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian adalah bukan karena kita memang orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sekali lagi, bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan karena kita memang layak untuk mendapatkan nikmat tersebut, tapi nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah murni kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Murni karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Oleh karenanya sepantasnya dan sepatutnya bagi kita untuk senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Dan di antara nikmat tersebut, pada kesempatan pagi menjelang siang, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk berkumpul di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di atas muka bumi ini. Terlebih perkumpulan kita bukan hanya sekedar mungkin bagi wali santri, bukan hanya sekedar meluapkan kerinduannya kepada anak-anaknya, tapi kita isi perjumpaan kita dengan sesuatu yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan atas perkumpulan kita. Karena sesungguhnya tidak ada majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali majelis-majelis seperti ini. Yang sungguh kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan
bisa duduk di tempat ini. Mungkin kita akan lebih mengedepankan urusan dunia kita dibanding hanya sekedar duduk di tempat ini. Mungkin kita akan berpikir sebentar sore saja saya ketemu sama anak saya, toh tujuannya adalah ketemu sama anak saya. Tapi manakala kita juga berusaha meluangkan waktu untuk bisa duduk sejenak bersama-sama kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW, yang kita berharap semua semoga itu semua menambah keilmuan kita, yang dengan bertambahnya keilmuan kita akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para santri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah akhlak. Akhlak di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Akhlak di dalam agama kita mendapatkan perhatian secara khusus. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan motivasi kepada kita untuk berakhlak al-karimah. Demikian baginda Nabi kita atau Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga mewanti-wanti kita sekalian untuk menjauhi akhlak al-mazmumah, akhlak yang buruk. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala di antara tujuan mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan jikalau kita lihat redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seakan kita menyimpulkan bahwa ternyata tujuan Nabi diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Innama bu'itstu liutammima," apa sambungannya? "Makarimal akhlaq." Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sungguh saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Ini kalau kita lihat terjemahan yang ada di dalam buku-buku. Kalau kita lihat susunan daripada kalimat ini, Nabi SAW menggunakan kalimat innama. Innama di dalam bahasa Arab itu bermakna al-hasr. Al-hasr itu artinya adalah pembatasan. Jadi kalau kita terjemahkan hanya, ya kan? Jadi kalau kita terjemahkan ya sesuai dengan kaidah, maka kita akan dapatkan makna daripada innama bu'itstu liutammima makarimal akhlaq. Ya, kita bisa terjemahkan sesungguhnya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya, apakah Nabi hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak saja? Diutus untuk apa kalau begitu? Banyak. Ya kan? Nabi diutus untuk mengajarkan akidah yang benar, untuk mentauhidkan Allah. Nabi diutus untuk mengajarkan ibadah yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, zakat yang benar, ibadah-ibadah semuanya itu juga diantara tujuan Nabi SAW diutus, ya kan? Tapi dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan innama, sesungguhnya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kata para ulama,
Ya, ini menunjukkan perhatian agama kita terhadap yang namanya akhlak. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian secara khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian secara khusus kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Nabi rajin sholat, bukan karena Nabi rajin puasa, bukan karena Nabi rajin dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Iya, itu mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada Nabi karena apanya? Karena akhlaknya. Ya, Allah memberikan pujian secara khusus kepada Nabi karena akhlaknya. Ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala ketika memuji baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Apa artinya? Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Ini pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu manusia akan terpuji dengan akhlaknya. Orang tidak akan melihat banyaknya ilmu kita. Yang orang lihat itu apanya? Akhlaknya. Karena ilmu kita itu ada di dalam hati kita, dalam otak kita. Tapi kalau akhlak di mana? Akhlak di mana? Di anggota tubuh kita. Ya. Nah, itu akhlak. Ya. Misalkan ada dua orang sini, yang satu 30 juz, yang satu cuma 1 juz 30. Kalau enggak bicara, kalau enggak ditanya, kira-kira ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Enggak. Ya. Orang tidak tahu. Oh, ini hafalannya banyak. Oh, ini hafalannya ternyata sedikit. Ya. Tapi orang akan menilai kita dengan akhlak kita. Oh, fulan akhlaknya Masya Allah, anaknya baik, senyum, murah senyum, anaknya riang, anaknya membuat teman-temannya senang, membuat teman-temannya semangat belajar. Ya. Oh, ini anaknya galak, gampang marah, gampang emosi, dicolek sedikit marah. Oh, ini orangnya gampang marah, pokoknya jangan sembarang bicara sama dia. Ya. Nah, orang akan dinilai tinggi kedudukannya di dalam sebuah masyarakat dengan akhlak. Ilmu yang dia miliki akan tidak berarti manakala dia tidak punya akhlak. Tapi dia akan ditinggikan sekalipun ilmunya kurang dengan akhlaknya. Ya. Nah, sehingga akhlak ini bukan perkara yang remeh. Makanya kalau kita lihat para salaf terdahulu mereka adalah orang-orang yang belajar akhlak, lebih mendahulukan belajar akhlak dibanding belajar ilmu. Ya, di antaranya perkataan salafus saleh yang sangat masyhur. Ya. Kunna nata'allamul adab 30 sanah. Dahulu kita itu belajar adab 30 tahun.
Setelah itu baru belajar ilmu 20 tahun. Mana yang lebih lama? Belajar adab. Sebagian yang lain mengatakan kunna nata'allamul adab kama nata'allamul hadis. Dulu kita belajar adab itu seperti kita belajar hadis. Ya. Sehingga memang para salafus saleh memberikan perhatian terhadap masalah adab. Oleh sebab itu, seyogianya kita lebih memperhatikan masalah adab. Sebagian kita sebagai orang tua hanya fokus pada nilai-nilai akademik dibanding melihat nilai-nilai adab. Sehingga terkadang merasa sedih ketika anaknya tidak ranking kelas. Ya. Walaupun secara adab dia baik. Ya. Seharusnya mulai dirubah pola pikirnya. Karena jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak daripada ilmu itu ada pada adab. Puncak daripada ilmu itu ada pada adab. Semakin orang berilmu, seyogianya semakin dia beradab. Tetapi terkadang terbalik karena memang pola pendidikannya yang mungkin kurang memperhatikan masalah adab. Ya. Nah, sebagian kita lebih berbangga dengan anak-anak yang berprestasi dari sisi akademik sekalipun secara adab dia adalah rusak. Ya. Bangga, ini anak saya juara 1 di kelas, ini anak saya juara ini lomba olimpiade sana sini juara terus. Tapi dia suka bohong. Sering bohong sama orang tuanya. Mak, minta uang. Ya, sudah habis uangku, padahal baru sepekan. Ya, padahal dia bohong. Ya. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Iya betul dia ada nilai baiknya di sisi itu, tapi ya dari sisi adab sangat jauh. Ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang adab ya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak ya mengaitkan kesempurnaan kebaikan seseorang itu dengan adabnya, dengan akhlaknya. Jadi kalau kita berbicara masalah adab, ini biasanya yang dimaksud adalah interaksi antar makhluk. Ya. Interaksi antar makhluk. Walaupun dia mengalami perluasan makna. Adab kepada Allah. Ya. Adab kepada kitab Allah. Ya. Tapi ya secara khusus ketika berbicara masalah adab maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana interaksi seseorang terhadap makhluk yang lainnya. Interaksi antara sesama manusia, interaksi antara manusia dengan binatang, interaksi antara manusia dengan yang lainnya. Ini yang dimaksud dengan adab. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat ya apa yang penting nanti dicatat, kita akan tanyakan sama kalian nanti apa yang sudah diambil dari ya kajian yang disampaikan ya. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, khairul muslimuna man salimal muslim min lisanihi wa yadi. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Dalam lafaz lain ya, al muslim man salimal muslim. Dalam lafaz yang lain, khairul muslimina man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Artinya sebaik-baik seorang muslim itu
yang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Apa maksud selamat dari lisan dan tangannya? Aman dia, aman, tangannya tidak jahil, tangannya tidak jahat, aman. Lisannya juga sama, lisannya tidak ketus, lisannya tidak pedis, lisannya tidak tajam, aman dia, tentram, orang dekat dengannya aman. Pokoknya aman, yang ada kalimat-kalimat sejuk, kalimat-kalimat yang mengandung motivasi-motivasi. Ya, itu mukmin. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan keterbaikan seorang muslim dengan akhlak. Ya, jadi muslim yang paling baik akhlaknya. Nah, dalam hadis lain juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Ini kita ingin menyampaikan beberapa dalil yang disebutkan Nabi tentang, ya, Nabi mengaitkan sebuah keterbaikan. Manusia terbaik, manusia paling top itu manusia yang akhlaknya dijaga. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik sahabat di sisi Allah yang paling baik kepada sahabatnya. Ternyata ketika kita berbuat baik sama sahabat, berbuat baik sama teman, dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik sama keluarganya, ya, dan saya yang paling baik kepada keluarga saya. Ya, mengaitkan kesempurnaan kebaikan itu dengan akhlak. Orang yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya, sama anak-anaknya, sama kerabatnya. Ya, makanya kalau melihat kebaikan seseorang, lihat bagaimana interaksinya, bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Terkadang kita tertipu, kita bisa berbuat baik sama orang lain, giliran sama keluarga kita kasar. Kita bisa berlemah lembut kepada orang lain, giliran sama istri kita kasar, giliran sama anak kita kasar. Berarti belum masuk dalam kategori keterbaikan di dalam hadis ini. Dan hadis-hadis yang lainnya sangat banyak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan sebuah kebaikan itu ada pada akhlak. Ya, nanti kita akan mengerucut membahas beberapa akhlak yang, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan akhlak tersebut adalah merupakan tiket masuk ke dalam surga. Ini kita bahas secara umum dulu, akhlak secara umum. Kita nanti bahas di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 beberapa akhlak yang Allah jadikan sebagai salah satu tiket untuk masuk ke dalam surga. Ya. Nah, kita sebutkan dulu beberapa keutamaan tentang akhlak supaya kita bisa termotivasi dan belajar. Karena kata para ulama, akhlak itu ada dua, Pak. Akhlak itu ada dua. Ya. Catat nih ya, akhlak itu ada dua. Yang pertama namanya akhlak yang sifatnya jibilli. Akhlak yang sifatnya bawaan. Artinya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sononya. Ya. Loh bagaimana? Iya, mungkin bisa terbentuk karena lingkungan. Ya. Mungkin bisa terbentuk karena di mana dia hidup. Di keluarganya mungkin dia memang terbentuk dari ya besar dari keluarga yang memang menjaga adab, yang menjaga sopan santun. Jibilli. Ya. Ada juga yang terbentuk akhlak buruknya karena memang lingkungannya. Ya, mungkin dia hidup di lingkungan pasar. Ya, ini bukan menjelekkan pasar ya, tapi secara umum biasanya kalau hidup di lingkungan pasar itu, ya, ada pengaruh-pengaruh yang kurang baik. Ya, nah, karena mungkin
memang pasar kan tempat yang paling buruk di dalam di atas muka bumi ini. Ya jelas beda. Walaupun ada di sana anak-anak kaum muslimin yang tumbuh, walaupun lingkungan sekitarnya sangat memberikan pengaruh yang buruk, tapi dia punya kekuatan pengaruh di dalam keluarganya, mungkin tetap bisa terjaga. Tapi sangat sulit. Ya. Ini akhlak yang pertama, namanya akhlak jibilli, yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji salah seorang sahabat yang bernama Ashaj, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ashaj, ya inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah wa rasuluh." Ya, wahai Ashaj, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua karakter, ya, dua sifat, yang kedua sifat itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kedua akhlak itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-hilmu wal anah. Al-hilmu itu artinya adalah kelemah lembutan, kelemah lembutan, kasih sayang, itu hilm. Yang kedua al-anah, yaitu sikap tidak tergesa-gesa. Ini dua sifat yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ashaj. Wahai Ashaj, kau punya dua akhlak, yang dua sifat yang Nabi dan Rasulnya mencintai dua akhlak tersebut. Sifat al-hilm, lemah lembut, kasih sayang, sikap pemaaf, masuk dalam kategori kalimat al-hilm. Yang kedua anah. Anah itu tenang, nggak tergesa-gesa. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat, walaupun riwayat ini banyak yang mendhaifkannya, al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah riwayat yang tidak sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara makna benar, secara makna sahih. Kemudian Ashad bertanya, wahai Rasulullah, dua sifat ini hasil usaha saya atau dari Allah? Kemudian kata Nabi, dua sifat ini memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya kepadamu. Berarti memang modal awal. Memang dari pemberian Allah, dari sononya. Ada orang yang memang karakter dasarnya pendiam. Jadi kalau dipaksa suruh bicara ya nggak bisa. Memang dari sananya dia adalah pendiam, kecuali kalau dia berlatih berbicara. Kadang kalau berlebihan dia, misalkan dia tidak mengetahui ternyata kadang dia harus berbicara, ini jadi repot juga. Di saat-saat yang dibutuhkan mentang-mentang diam ya diam terus, itu repot. Nah, jadi mau apa ini kadang ada, mau apa ada maunya tapi nggak mau ngomong, ini repot Pak ya. Nah, saya punya keponakan begitu. Ada maunya tapi diungkapkan dengan sesuatu yang tidak bagus, karena dia tidak mau bicara. Ya mungkin banyak faktornya. Karena dia merasa tidak tenang, tentram ketika dia menyampaikan isi hatinya, dia khawatir dan takut. Ini di antara pengaruh psikologi yang perlu kita ketahui terhadap anak-anak kita. Jadi perlu diterapi kalau ada yang seperti itu. Nah, jadi sifat yang pertama, akhlak yang bentuknya adalah jibilli, memang dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang namanya iktisabi, akhlak yang sifatnya hasil usaha. Diusahakan maksudnya. Nah, artinya misalkan dia punya karakter dasar gampang marah. Sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Ada yang bilang marahnya kok cuma sedikit.
Ya, sedikit-sedikit marah. Ya, tapi karena dia tahu ya tentang ya pahala atau keutamaan orang-orang yang menahan amarah, dia mulai melatih dirinya. Belajar. Ketika mulai marah, ingat lagi keutamaan tentang orang yang menahan marah. Ya. Mungkin ketika dia punya sifat bohong, dia tahu bohong itu adalah keburukan yang mengantarkan kepada neraka. Ya, karena sudah punya karakter itu, dia belajar untuk merubahnya. Ya. Banyak anak-anak yang kalau sudah dari kecil biasa berbohong itu sulit. Ya, sulit untuk bisa jujur. Ya. Nah, dia tidak aman kalau jujur, padahal tidak ada yang membahayakan dirinya. Kalau sudah terbiasa bohong. Ya. Misalkan dia tahu, oh ini bohong ini adalah karakter yang tidak baik, akhlak yang tidak baik, sehingga dia pun mulai melatih. Sedikit-sedikit melatih dirinya, saya tidak mau berbohong. Walaupun ya kebinasaan ada di mata saya, tapi saya akan tetap jujur. Ya. Nah, maka dia berlatih. Dia usahakan itu. Ya, dia usahakan. Nah, yaitu mengusahakan akhlak baik. Ya. Nah, atau misalkan ada orang yang karakter awalnya memang jutek. Apa itu jutek? Jutek itu mukanya tidak bersahabat, mukanya kayaknya nggak murah senyum, mahal sekali senyumnya. Dia tahu tentang keutamaan senyum, seperti orang bersedekah, maka dia belajar, dia mulai melatih, ya, melatih sedikit-sedikit senyum. Itu untuk latihannya dia, ya, untuk bisa memupuk karakternya. Karena karakter itu kan bermula dari sebuah kebiasaan. Ketika kebiasaan itu terus berlanjut bertahun-tahun, maka lama-kelamaan akan menjadi karakter. Ya, kalau sudah menjadi karakter, itu untuk merubahnya pun butuh waktu. Ya, ini jenis yang kedua. Kira-kira mana yang paling utama? Mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau bapak-bapak, saya tanya bapak-bapak dulu. Yang pertama, kedua pak? Yang kedua pak ya, yang iktisabi. Nah, kalau ditinjau dari kekokohan, istiqomahnya akhlak tersebut, ya, maka yang pertama yang paling kokoh. Ya, yang pertama kokoh, dia akan nggak goyang dia. Ya. Misalkan orang yang punya karakter murah senyum dia. Ya, murah senyum. Jadi ketika pun dia menghadapi kondisi-kondisi yang mungkin berat baginya, dia tetap murah senyum. Ya, atau memang orang penyabar. Jadi ketika dia mendapati kondisi-kondisi yang seharusnya dia marah, tapi karena dia karakternya sabar, dia sabar, kokoh. Ya, tapi kalau yang kedua, mungkin kadang muncul dia sudah berlatih sabar, tapi terkadang kalian tidak tahukah dulu saya ini, ya, muncul juga kadang dia. Jadi secara kekokohan dia goyang, ya, ya. Makanya dia mengatakan kesabaran itu ada batasnya. Itu mungkin kadang pas hilang batasnya baru muncul aslinya. Tapi sebenarnya dia sudah melatih, ya, seperti itu. Secara kekokohan. Namun secara usaha, maka kedua yang utama. Ya. Karena ya al-ajru ala qadri masyaqqah. Ya. Bahwa pahala itu akan berbanding lurus dengan kesulitan yang kita hadapi. Ya kan lebih sulit tadi melatih. Ini emosi sudah sampai tenggorokan nih. Ya, sudah sampai tenggorokan. Pokoknya anaknya berbuat salah, ini tangan sudah mau menggampar. Tapi dia ingat, sabar, turun. Ya. Ini berat usahanya, ini berat. Ya, berat. Yang tadinya biasa berbohong, tiba-tiba dia harus jujur. Berat. Ya, berat sekali.
Syaitan membisiki dia, kalau dia jujur pokoknya kamu akan malu. Itu yang dibisikkan syaitan. Ya, berat. Ya, sehingga dia bisa lebih besar pahalanya manakala ya dilihat dari sisi usahanya. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan beberapa keutamaan tentang akhlakul karimah supaya menjadi motivasi. Di antara yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesempurnaan iman seseorang itu ya tergantung dari akhlakul karimah. Ya. Jadi tanda kesempurnaan iman seseorang itu dari akhlaknya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang beriman yang paling sempurna, yang paling tinggi keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Ya kan? Ya. Makanya kalau ada orang beriman tapi akhlaknya tidak baik, ini tidak beres keimanannya, ada masalah. Ya, ada masalah pada keimanannya. Ya. Nah, ada orang yang beriman tapi tidak bagus sama tetangganya, kasar sama tetangganya, tidak baik sama tetangganya. Ini ada masalah. Orang yang rajin sholat, rajin ibadah-ibadahnya dijaga tapi tetangganya tidak aman dari lisan